Peci itu luar biasa ya, walaupun sudah melewati banyak proses yang panjang, bahkan berdarah-darah hingga dengan air mata, tetap kompak, tetap semangat, hingga sekarang penampilan 30 menit lagi. Insya Allah anak-anak bisa sukses. Terada asisten Pak, karena semuanya kompak, kan Astrada sama sutradara sangat sangat butuh bantuan dengan teman-teman. Jadi karena teman-teman semuanya kompak, jadinya kayak terasa mudah. Pasti sih, pasti. Soalnya nanti kita bakal tahu kalau udah selesai tampil, kita baru tahu hasil kerja kita gimana. Tapi pengen yang terbaik. Kan excited karena jadi tampil. Saya di sini tuh nama Badu ya. Saya biasa dipanggil Rizka. Nah, tugas saya di dalam drama film kali ini itu sebagai tata audio atau tata suara itu. Pastinya deg-degan sih, kayak yang Kisah Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan haknya yang kini didapatkan oleh wanita Indonesia, yakni dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum laki. Berbeda dengan dahulu, kaum wanita hanya dapat menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Bahkan masa depannya seolah telah diketahui, hanya melihat dengan siapa ia menikah. Pendidikan tinggi juga dianggap tabu dan tak pantas untuk itu. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajarnya di sekolah. Kemudian harus menerima pinangan dari bangsawan asal Rembang sesuai rencananya. Kartini, kemarilah dok. Ada apa ya? Kartini, aku ingin berbicara padamu. Bicaralah ayah, aku akan mendengarkan. Kartini, 2 hari yang lalu, Raden Aryo Simping telah mengatakan padamu. Dia mengutarakan keinginan hatinya untuk meminang. Meminangku ayah, di usiaku yang sebelia ini. Tidak ayah, aku tidak mau. Dok, sudah saatnya kau menikah. Terimalah pinangan dari Raden Aryo Simping. Dia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya hidupmu akan tercukupi. Ini bukan masalah kecukupan hidupku ayah, tapi masa depanku. Masa depanmu sudah berada di depan mata, dok. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Tidak ayah, aku mengerti. Menikah berarti memberhentikan sekolah, dan aku tidak menginginkannya ayah. Aku ingin tetap bersekolah. Kartini, Jangan paksa aku ayah. jangan mencoba untuk membantah lagi, Kartini. Ayah, aku hanya ingin bersekolah. Ini adalah ketetapan adat istiadat, Kartini. Setelah dipikir, ini tibalah engkau untuk menikah. Aku mengerti ayah, tapi setelah menikah hidupku tak lagi sama. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan ayah. Aku mohon ayah, izinkan aku. Tidak, Kartini. Aku adalah ayahmu. Aku berhak menentukan masa depanmu, Kartini. Kau tidak akan lanjutkan sekolahmu itu, dan kau akan tetap menikah. Tapi ayah, apakah semua wanita harus sepertiku? Hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, kemudian dinikahkan. Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka berhak
meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada. Hanya ada bahasa yang ajaib, yang tak terucapkan, yang tak berwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada negeri dalam abad yang terang ini. Tertanda Kartini. Rosa, Kartini, apa kau datang bersama Stella dan Falco? Mana mereka? mereka tidak bersamaku, Kartini. Mengapa? Apa mereka sakit? Atau mereka pergi bersama? Tidak, Kartini. Perlu kau mengerti bahwa Stella, Falco, dan juga diriku akan pergi ke Netherlands. Kami akan memulai pendidikan yang lebih tinggi di sana. Rosa, jangan katakan kau akan pergi meninggalkanku, Rosa. Maafkan kami, Kartini. Tapi kami memang harus meninggalkanmu. Karena kami tahu bahwa ayahmu tak akan mengizinkanmu untuk pergi ke Netherlands. Lantas bagaimana denganku? Ayahku ingin membinaku bersama dengan Raden, bangsawan Rembang itu. Aku harus berhenti bersekolah, Rosa. Kartini, aku tahu ini memang berat bagimu. Tapi terimalah, Kartini. Karena ini adalah adat istiadatmu. Jadi kau tak lagi mempedulikanku, Rosa. Bukan itu maksudku, Kartini. Tapi ini adalah perintah dari ayahmu. Dan kau pun pasti lebih mengerti bagaimana sikap ayahmu itu. Rosa, bawalah aku bersama kalian agar aku bisa tetap bersekolah dan aku bisa menolak pinangan dari bangsawan Rembang itu. Maafkan aku, Kartini. Tapi aku tak bisa melakukannya. Dan sekaranglah waktunya untukku pergi, Kartini. Tapi Rosa, kepedihannya kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti dan dengan tiba-tiba para sahabatnya juga meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secercah harapan untuk belajar. Namun harapan Kartini berbeda dengan harapan ayahnya. Lalu hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka juga seperti orang tua bagi Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu. Hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Ayah! Ayah! Ada apa, Dok? Apa yang membuatmu seperti ini? Tidak pantas seorang wanita berteriak seperti itu. Ayah, aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Berhari-hari aku menulis dan mengirim surat. Dan kini aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Tuan Abendanon, ayah. Ayah dari sahabat. Tidak, Kartini.
Pendidikan itu memang penting, apalagi dengan beasiswamu itu. Ayah mengerti, kau tidak akan merepotkan ayah. Tapi Kartini, untuk seorang wanita tak pantas berpendidikan yang berlebihan. Ayah bilang ini berlebihan. Apa maksud ayah? Ayah, aku hanya ingin bersekolah. Sudahlah Kartini, peraturanku tetap sama dan tak bisa kau rubah. Raden Aryo Singgih akan segera tiba dan bermaksud menemuimu. Kemarilah Raden. Akan kutinggalkan kalian berdua. Bicaralah pada Kartini. Tapi ayah, ayah, Kartini, bisakah aku meminta waktumu sebentar? jika aku berkata tidak pun, kau akan tetap menyita waktuku, Raden. Kartini, tentunya kau telah mendengar ini dari ayah, bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan apa yang telah ku ketahui, Raden. Membicarakan tentang hal meminang, kau hanya perlu mengatakannya pada ayah. Sedangkan ayahku pun tak meminta persetujuan dari diriku. Mungkin yang kau katakan itu memang benar, Kartini. Tapi, bagaimana dengan ayahmu? Bukankah ia ingin agar kau menikah? Dan aku pun menginginkan kau menikah denganku. Ayahku menikahkanku karena kau yang meminangku, Raden. Tapi memang itu yang aku rasakan, Kartini. Itulah bedanya cinta yang ada pada dirimu dengan cinta yang ada pada diriku ini, Raden. Apa maksud perkataanmu itu, Kartini? Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun, cinta ini bukan seperti cinta yang kau anggap. Cinta ini adalah cinta yang disimpan sejak lama, yaitu cinta pada mereka, pada kaum wanita. Kartini, apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti. Raden, jawablah pertanyaanku terlebih dahulu. Jika kau mencintai seseorang, apa yang akan kau lakukan untuk mendapatkannya? Tentu akan aku perjuangkan cintaku, Kartini. Begitulah cinta ini, Raden. Akan kuperjuangkan cintaku. Akan kuperjuangkan nasib kaumku. Lalu, bagaimana dengan cintaku, Kartini? Tak pantaskah aku merasakan cinta? Ini tak adil. Kartini, bisakah aku biarkan aku perjuangkan cintaku ini? Aku berjanji akan berbicara pada ayahmu tentang keinginanmu untukmu. Lantas bagaimana jika ayahku tetap melarangku untuk bersekolah? Baiklah, jika ayahmu tetap melarangmu untuk sekolah, aku akan tetap mendukungmu. Akan kudirikan sekolah sebagai tempat untukmu belajar dan mengajar. Apakah ini cukup untuk meyakinkanku, Raden? Iya, Kartini. Kau bisa memegang janjiku. Jika nanti aku mengingkarinya, kau berhak melakukan apapun yang kau mau. Jika benar kata-katamu ini, akan kupercayai kata-katamu dan akan kuterima pinanganmu ini, Raden. Terima kasih, Kartini. Terima kasih kembali, Raden. Terima kasih. Aku akan pergi menemui ayahku sekarang. Kupanjatkan syukur padamu, Tuhan. Entah apa rencanamu. Tapi, atas berkat-Mu, kini aku bisa mengenyam pendidikanku yang sempat kutinggalkan. Dan kini, aku akan berjuang untuk mengangkat harkat kaumku. Akan kuperjuangkan pendidikanku serta hakku bersama mereka. Dan akan kurubah dunia menjadi lebih baik. Daripada mati, itu akan
bisa menyampaikan karya yang lebih bagus ya. Hari Sabtu yang lalu, hari Sabtu ke rumah menyampaikan permasalahan. Ternyata anak-anak dengan permasalahan yang ada itu tidak surut, malah saya lihat hasilnya bagus. Barangkali dengan hal yang semacam itu anak-anak malah terlebih semangatnya untuk bisa menampilkan karya yang bagus. Dan hari ini ternyata menurut saya luar biasa, sebuah kreativitas yang barangkali dalam waktu yang sangat singkat dan relatif singkat ya waktunya, dan hal yang luar biasa anak-anak bermain drama memang tidak apa yang kita bayangkan, bagaimana yang menjiwai, bagaimana kita bisa memadukan nanti antara pelaku satu dan pelaku yang lain, jika terjadi kesantunan di atas panggung. Dan hal yang semacam ini memang butuh latihan lama. Namun anak-anak ternyata bisa di sana sini barangkali ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Anak-anak suatu saat improvisasi itu penting. Ketika terjadi kelupaan ya di antara pemeran yang ada di atas panggung, ini suatu saat bagaimana caranya untuk menautkan kembali dengan sesuatu yang sudah disampaikan sebelumnya. Salah satunya adalah lawan dialog. Ini bisa mengambil peran sehingga jangan sampai menunggu sehingga kesan itu akan terputus. Tapi ketika seorang lawan dialog, lawan pemain bisa menutup itu, tahu bahwa lawan saya ini sepertinya lupa dengan apa yang harus disampaikan, maka peran dari orang-orang yang berada lawan main itu bisa mengambil alih dengan cara apapun, karena barangkali lawan main ini ingat seharusnya apa yang harus barangkali lupa dan seandainya tidak. Namun kalau tidak ada maka sesuatu tidak ada yang supaya tidak ada yang sempurna, tapi yang lain masih bisa diperbaiki. Contohnya namanya ketika dialog terjadi kewakilan, barangkali bisa ditutup dengan perpindahan pemain ya, misalnya ya. Namun seandainya itu sesuatu yang direncanakan, barangkali masih bisa disempurnakan hingga nanti lebih bagus nantinya ya. Namun saya acungi jempol semuanya lah. Satu hal tadi awal barangkali ketika terjadi sebuah dialog atau penyampaian suara, maka musik awalnya bisa direndahkan ya. Setelah nanti dialog dimulai dari sedikit, maka musik bisa dikembalikan jika terkesan tidak terjadi persaingan